Em, apakah Prabowo berani pecat Gibran? Apalagi kan para purnawirawan terus mendesak Prabowo untuk memecat Gibran. Pertanyaannya, apakah Prabowo berani? Banyak asumsi mengatakan Prabowo tidak berani memecat Gibran. Kenapa? Karena Jokowi akan ungkap ke publik fakta kebenaran sesungguhnya siapa sih yang menjadi pemenang pada Pilpres 2024 kemarin. Dan ini narasi ini masuk akal guys ya, berupa suara. Kita nggak tahu ini apakah seorang pakar atau apa yang menganalisa peristiwa demi peristiwa, dan ini masuk akal ya. Disimak sampai selesai ya. Kita dengarkan dulu suara narasi yang diangkat ke media sosial ini. Kita dengarkan di sini. Check it out. Ini postingan dari Opposite 6888 ya, 4 jam yang lalu. Ya, ini mereka berdua ini bersekutu dimulai dari akhir tahun 2020, sering melakukan pertemuan-pertemuan tertutup di daerah Jakarta Pusat, tepatnya restoran daerah Bundaran HI. PS sudah capek dicurangi terus selama ini, mau tidak mau ikuti arahannya supaya cita-citanya tercapai, yakni jadi presiden. Ya, Prabowo ini juga ngerti dulu-dulunya itu juga dicurangi melulu gitu kan. Tapi supaya di akhir masa hidupnya itu dia jadi presiden, ya dia ngikuti arahan dari Jokowi. Nah, arahan Jokowi itu apa? Ya kamu kalau mau menang pemilu ya ikut caraku kan. Sembako gede-gedein 400-an sekian triliun ya, KPU dikuasai, dikendalikan ya kan, tapi kamu ada syaratnya. Apa itu? Gibran ikut dong. Oh gitu. Di situ pemirsa akhirnya deal ya, kabarnya itu supaya tidak terkesan Jokowi atau Iriana itu kelihatan rakus. Prabowo disuruh meminta berkali-kali supaya Gibran yang maju sebagai wakil presiden ya. Dan ini tampaknya adalah tali kekang yang bisa mengendalikan Prabowo. Kalau menurut saya Prabowo nggak mungkin berani memecat Gibran ya, tetapi dengan desakan yang luar biasa dari para jenderal TNI, Marskal dan kolonel serta Laksamana, ya bisa jadi akhirnya terpaksa. Tetapi terpaksanya Prabowo sampai akhirnya Gibran dipecat. Nah, ancaman baru muncul. Apa itu? Jokowi akan bongkar ya siapa yang sebenarnya pemenang pemilu. Ya kan? Artinya dia tidak ingin mati sendiri. Aku mati, sekutuku juga harus ikut mati bareng. Ya bagus lah kalau begitu kan. Ya, ini akhirnya pemirsa kita mulai menyadari ya apa yang dikemukakan oleh Hasto Kristianto itu ya. Harusnya Pilpres 2024 itu berlangsung 2 putaran dan PDIP itu miliki bukti autentik. Coba itu sekjen PDIP sebelum ditahan ya, Hasto Kristianto itu kembali menghebohkan usai dirinya menyebut ajang Pilpres 2024 aslinya itu berlangsung 2 putaran ya, dan itu menakutkan ya. Karena itu harus dibuat 1 putaran. Gimana caranya? Matikan listrik, pura-pura KPU kena hack, setelah itu muncullah angka 58% ya, arahannya dari Kodari. Itu gitu loh. Jadi sebetulnya 2 putaran ya. Kenapa seperti itu? Kalau sampai terjadi 2 putaran, karena ditakutkan oleh kekuatan Jokowi dan Prabowo ini, ya kan? Anies dengan Ganjar itu bersatu kekuatannya, dan cenderung Anies lah yang akan menang tuh pemirsa. Jadi walaupun mungkin di putaran pertama ini kabarnya kan
mereka itu kan mendapatkan sekitar 35%, ya kan, lebih tinggi dari suaranya Anies maupun mungkin suaranya PDIP gitu. Tetapi kalau terjadi 2 putaran, itu kekuatan PDIP sama kekuatan poros perubahan itu akan menyatu melawan Jokowi. Habis itu. Sama kejadiannya seperti pada pilgub yang ada di DKI Jakarta, ya kan? Antara Ahok yang didukung Jokowi waktu itu melawan Anies, dan ada satu lagi, ada AHY yang nyalon gubernur gitu, ya. Putaran pertama Ahok itu menang, ya kan? Tetapi putaran kedua Ahok kalahnya jauh banget karena suaranya itu sudah mentok dan agak ngeri, ya kan? Kalah jauh banget karena suara AHY itu tumplek blek mendukung Anies Baswedan. Nah, kalau sampai terjadi pada Pilpres yang kemarin itu 2 putaran, itu berapa triliun lagi Prabowo dan Jokowi akan mengeluarkan uang itu, ya. Dan mereka akhirnya menggunakan caranya sendiri, mematikan lampu, pura-pura dihack, ya, kalau dalam istilahnya Anies Baswedan itu, ya, ubah aturan, ya kan, kuasai wasit, KPU, sudah selesai dah itu kan. Beberapa waktu yang lalu kan Hasto pernah sesumbar ya mengatakan kalau Pilpres ini berlangsung 2 putaran. Sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara. Ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di-lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason Scrap ini dinormalisasi. Sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara. Dan setelah Hasto keluar di salah satu podcast, kemudian mengatakan juga kalau Anies itu dikriminalisasi atas perintah Jokowi, akhirnya apa? Hasto masuk penjara. Ya, sekarang terus dalam tahap proses persidangan kasus Harun Masiku. Jadi memang tampaknya orang-orang yang mungkin berkoar-koar mengungkapkan kebenaran itu menjadi sasaran empuk untuk lawan politik gitu ya. Nah, dari pernyataan statement Hasto itu, ini kan mulai banyak asumsi liar gitu ya di masyarakat. Jadi sebenarnya pemenang Pilpres 2024 itu siapa? Ya, apakah Anies Baswedan? Jadi dari narasi video tadi kita kaitkan dengan pernyataan Hasto, masuk akal ya, masuk akal. Karena apa? Seperti kejadian 2019. Bagi kalian yang memperhatikan pemilu 2019, itu kan ada saat dimana tiba-tiba pas polling gitu ya, mati lampu, kemudian suaranya berubah, dan itu pernah juga saya upload ya, kita bahas gitu ya. Suaranya berubah, yang tadinya suara Prabowo Sandiaga Uno gitu yang unggul, tiba-tiba suara dari Jokowi Ma'ruf itu yang unggul. Apakah ini salah satu trik ya berupa sabotase, mengganti suara atau apa? Kita nggak tahu ya. Apalagi kan ketua KPU-nya sekarang nggak tahu kemana nih kabarnya. Kalau sebelum-sebelumnya ketua KPU-nya ada yang meninggal. Kalau kalian tahu siapa ketua KPU-nya meninggal, komen di bawah ya. Nah ini ketua KPU yang kemarin itu tersandung masalah, kemudian diganti gitu ya. Kemudian nggak tahu keluarannya kemana gitu ya. Apakah masih ada di Indonesia atau sudah kemana kan gitu ya. Jadi itu sahabat Indonesia. Nah, kalau kita telaah secara seksama, itu bisa benar ya gitu narasi ini tadi ya. Apalagi dengan kejadian yang sekarang yang muncul keinginan untuk memakzulkan Gibran dari para purnawirawan dan juga masyarakat banyak. Dan apakah itu Prabowo akan melakukannya? Apakah dia berani? Ya, kalau pun dia berani, tentu nanti Prabowo harus melawan nih, mungkin berupa ancaman atau apa dari pihak yang lain kan gitu ya.
Berani nggak nih Prabowo? Nah, kalau kita kait-kaitkan, ya banyak benarnya dan masuk akal banget. Setuju nggak sama Henris? Jadi, kalau kemarin terjadi 2 putaran, dan bahkan ini ada video Fahri Hamzah. Ini mungkin Fahri Hamzah sebelum menjadi wamen gitu ya, atau belum menjadi pejabat. Ada video di media sosial Fahri Hamzah mengungkapkan kalau demokrasi kita di Indonesia itu 2 putaran. Seharusnya itu Pilpres itu 2 putaran. Nah, ini videonya. Simak sini. Check it out. Dalam konstitusi kita pelajari, saya pelajari itu bahwa ternyata konstitusi itu mengatur pemilu itu harus 2 putaran. Karena putaran pertama, karena kalau kita mau menang dalam sekali putaran, pemilu undang-undang dasar mengatakan harus menang mayoritas popular vote, harus menang electoral vote 50% plus 1 juga, dengan pada daerah kemenangannya itu minimal 20%. Jadi nyaris sulit sebenarnya orang itu memenangkan putaran pertama. Karena konsepnya di dalam konstitusi kita, putaran pertama dihadiri oleh semua calon partai politik. Kan mustahil kan langsung 1 putaran itu bisa menang, ya. Sama seperti di Pilgub DKI, mungkin seperti narasi tadi ya, khawatir akan kalah jagoannya, maka dibuatlah skenario seperti itu. Jadi tidak ada 2 putaran, ya nggak? Karena kan sebelumnya tetap 1 putaran gitu ya, tidak ada 2 putaran. Nah, supaya jagoan tetap menang, maka 2 putaran itu nggak ada, tidak dilakukan. Ya, dibuatlah skenario seperti ini sehingga tidak ada 2 putaran. Nah, kalau terjadi 2 putaran masuk akal. Kubu Anies dan Ganjar bersatu, maka kemungkinan besarnya Anies Muhaimin itu menang. Itu kan masuk akal guys ya, analisanya gitu ya. Nah, seperti kata Fahri Hamzah, seharusnya kan 2 putaran. Pilgub DKI coba kita perhatikan, itu kan terjadi 2 putaran, Anies yang menang. Sayangnya mungkin ya itu tadi ya, Allah belum menakdirkan Pak Anies Baswedan menjadi pemenang di Pilpres tahun 2024 lalu. Nah, apakah itu mungkin nanti, apalagi kan sekarang mulai digembor-gemborkannya next itu Gibran duet dengan KDM. Apalagi ini KDM terus tuai pro kontra lewat narasi-narasi di kontennya gitu ya. Bahkan dia mengatakan tentang akan memberikan upah ke warga Jakarta 10 juta. Pola narasinya sama ya dengan Jokowi ya. Dulu Jokowi saat jadi wali kota Solo, dia bilang, saya akan bisa mengatasi macet Jakarta bila saya jadi gubernur. Setelah jadi gubernur Jakarta, dia ngomong lagi, saya akan lebih mudah mengatasi banjir bila saya jadi presiden. Nah, sekarang ini nih, sekarang Deddy Mulyadi sudah mulai tuh menggiring opini ya, narasinya mirip banget dengan Jokowi. Jangan-jangan ini satu guru satu ilmu nih ya. Selain pencitraan, juga mirip banget ini narasinya dengan Jokowi ya. Hati-hati berarti sama orang ini ya, hati-hati. Sekarang gua mau bahas pernyataan Kang Deddy yang menyebutkan bahwa DKI sebetulnya bisa menggaji warganya 10 juta per kepala keluarga. Tapi di sana tidak dijelaskan bahwa 10 juta itu per bulan apa per tahun. Kalau 10 juta per bulan, itu akan menghabiskan berarti 20 T ya per bulan. Karena APBD ini kan keluarnya 1 tahun sekali. Jadi ini aku anggap 1 tahun, karena kalau per bulan itu nggak akan bisa. 20 T dikali 12 bulan itu 240 T. APBD jebol bro. Nah, kita simulasikan ini 10 juta per tahun untuk 1 kepala keluarga atau 4 orang rata-rata. Jadi kalau dikonversi per bulan dapatnya hanya 200.000 per orang dan per bulan. Nah, ini kalau ngitung subsidi gaji ala KDM. Nah, sekarang bandingin dengan skema yang ditawarkan oleh Mas Pram lewat subsidi angkutan umum.
Jadi FYI, tarif TJ, Jaklingko MRT dan LRT itu masuk dalam program subsidi Jakarta. Kalau tidak disubsidi, warga Jakarta harus keluar uang sekitar Rp25.000 sampai Rp38.000 untuk naik angkutan umum. Karena diberi subsidi, warga Jakarta bisa berhemat per hari 20 ribuan. Kalau dikali sebulan, itu akan hemat 500.000 tiap orang tiap bulannya. Itu baru dari subsidi angkutan. Belum lagi ada KJP, PPSU yang di daerah lain tidak ada. So, menurut kalian lebih worth it mana? Komen di bawah dong. Kalau saya perhatikan memang mungkin di belakang mereka ataupun pakar ataupun tim yang tim ininya lah ya untuk menaikkan elektabilitas Deddy Mulyadi itu ya mungkin sebelumnya juga timnya Jokowi, bisa jadi seperti itu, ya nggak? Apalagi kan ada video jejak digital mereka saling puji dan lain sebagainya macamnya. Apakah Deddy Mulyadi dan Gibran ini memang dipersiapkan nanti di 2029 untuk menyaingi kandidat kuat, calon kuat Anies Baswedan? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.